Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil Mustafa wa ahli baiti. Para pemirsa yang berbahagia, kita berjumpa lagi dalam wacana dekat dengan Islam, Familiar with Islam. Kali ini kita akan membahas sebuah judul yang cukup sederhana, kekasih idaman. Kita awali dulu dengan nas Al-Quran dan nas hadis. Yang pertama Al-Quran dalam surah Ali Imran. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahab ila akhiril ayat. Dihiaskan pada manusia keinginannya, kecintaannya kepada wanita, anak, dan seterusnya. Al-Quran surah Ali Imran ayat 14. Kemudian dalam hadis Nabi disebutkan, ad-dunya mata' wa khairul mata' al-mar'ah as-salihah. Dunia ini adalah sebuah kesenangan, sebuah perhiasan, dan kesenangan yang paling baik, yang paling indah, perhiasan yang paling indah adalah perempuan yang saleh. Para pemirsa yang berbahagia, kita semua memimpikan, betapa indahnya hidup ini bila kita memiliki pendamping seorang kekasih yang setia sampai mati. Seorang kekasih yang memiliki cinta yang sangat tulus. Seorang kekasih yang tak pernah membagi cintanya itu kepada orang lain kecuali hanya kepada kekasihnya yang dicintainya saja. Seorang kekasih yang bersedia berkorban apa saja, bahkan nyawanya bila diperlukan. Dan seorang kekasih yang selalu bersedia melayani dengan gembira dari setiap apapun yang kita minta darinya. Pertanyaannya, apakah ada kekasih semacam itu? Ya, tentu saja banyak sekali. Namun mungkin tidak mudah untuk mendapatkannya. Ya, tidak mudah untuk mendapatkan. Ya, benar. Memang tidak mudah untuk mendapatkannya. Hal lain juga yang perlu dilihat, diamati tentang kesetiaan dan ketulusan cinta harus diuji dulu dengan sebuah testing. Apakah testing yang bersifat kesenangan ataupun yang merupakan prahara kehidupan. Nanti dari situ kita akan tahu mana yang disebut dengan cinta yang suci dan kesetiaan yang prima. Apakah kekasih itu ketika di puncak kemenangan dan kemewahan, dia masih safe dengan kesetiaannya? Walaupun biasanya
ketika di puncak kesenangan itu biasanya masih aman karena berupa kesenangan. Namun bagaimana bila berupa prahara kehidupan yang sangat menjepit, rontok, tiba-tiba rontok, kesenangan yang dimiliki tiba-tiba rontok dan jatuh ke dasar jurang penderitaan. Apakah ia masih bisa bertahan? Sebuah pepatah dalam bahasa Inggris mengatakan, friend indeed is friend in need. Teman sejati adalah teman ketika dibutuhkan. Bila kekasih itu masih mampu bertahan di puncak penderitaan, dan ia tetap saja mendampingi Anda, maka Anda dapat menyebut bahwa dia adalah kekasih yang setia dan tulus dalam cintanya. Bila bercermin pada catatan langit, ada peristiwa yang terjadi sebaliknya, namun tidak dalam kasus cinta, tapi kasus lain yang berkaitan dengan permohonan doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba kepada Tuhan karena ia sedang menghadapi bahaya yang mencekam. Lalu ia berdoa memohon pertolongan dengan sepenuh hatinya, sepenuh jiwanya, seraya mengharap dikabulkan doanya. Memohon pertolongan dengan sepenuh jiwanya, seraya mengharap dikabulkan doanya. Namun ketika ia selamat dan bebas dari bahaya itu, ia pun lupa dengan penciptanya. Itulah sikap manusia pada umumnya. Ketika ia lemah dan tak berdaya, ia berakrab-akrab. Namun setelah ia merasa kuat dan aman, spontan melupakan keadaan sebelumnya, terutama pada Tuhannya yang menolongnya. Padahal sebelumnya dia memohon dengan sepenuh jiwa, mengharapkan pertolongannya, bahkan berjanji akan patuh dan taat, akan menjadi orang yang patuh pada Tuhannya. Tetapi ketika dicabut kesulitannya itu, dikabulkan permohonannya itu, ia pun lupa. Seakan-akan dia tidak mengalami peristiwa yang menyakitkan, yang membahayakan ketika itu. Kita bisa lihat dalam Al-Quran pada surat Luqman. Tuan-tuan bisa membacanya pada surat Luqman, surat 31. Dalam perspektif Islam, kekasih yang tulus dan suci biasanya akan didapatkan bila manusia mencarinya mendasarkan pada agama. Ad-din. Karena dalam ad-din itu memuat budi pekerti. Jadi orang yang beragama, yang baik, dia akan memiliki budi pekerti yang luhur. Dan ini yang harus diutamakan di dalam perspektif Islam. Sementara yang lainnya adalah urutan berikutnya. Tapi pada umumnya orang lebih tertarik pada ketampanan, kecantikan, status sosial, asal-usul keturunan, dan kekayaan dibanding agama dan moral. Ketahuilah bahwa budi pekerti yang luhur, agama yang melekat pada seseorang akan membuahkan banyak kebajikan dan keindahan. Kini Anda tidak perlu lagi payah-payah bersusah-susah untuk menemukan kekasih idaman yang tulus sampai mati. Kini carilah dari sekian banyak orang yang Anda temukan dan perhatikan siapa di antara mereka yang memiliki agama yang baik dan tentunya memiliki moral yang luhur. Semoga Anda mendapatkannya. Demikian wacana singkat, uraian singkat, dan kita akan sambung pada kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.